Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CKS yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi info tentang tugas 1 dan tugas 2 pada OJT 2 yang saya lakukan. Tugas 1 OJT 2 ini adalah membuat jurnal harian pelaksanaan RTL. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, pesan yang pernah saya dapatkan, tulis apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis. Dengan seperti itu akan lebih mudah jika suatu ketika nanti kita harus membuat laporannya. Nah, di sini adalah jurnal harian pelaksanaan RTL, nomor, hari atau tanggal, kegiatannya apa, keterangannya, data yang kita butuhkan atau yang kita dapat apa. Contoh di sini adalah Senin, tanggal 12 April 2021, ada rapat persiapan bersama guru dan perwakilan murid yang akan terlibat dalam pelaksanaan RTL. Maka yang dibutuhkan pada kegiatan tersebut adalah ada notulen, daftar hadir, undangan, dokumentasi, dan lain-lain. Nah, ini contoh jurnal harian yang saya tulis. Waktu itu saya selesai IST dari Solo tanggal 5 Oktober. Maka saya menulis jurnal harian saya mulai pada tanggal 6 Oktober. Jadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, yang pertama kali saya lakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah tempat saya mengabdi, terus koordinasi dengan pengawas dan dinas terkait karena pada waktu itu di sekolah saya ada ANBK. Jadi data yang ada adalah dokumentasi dan surat tugas atau matrik RPK yang kita buat di IST 1. Nah, pada hari berikutnya karena sudah komunikasi dengan kepala sekolah, akhirnya membuat SK dan instrumen-instrumen yang lainnya, misalnya undangan atau perencanaan nanti yang akan kita lakukan seperti apa, itu sudah dibuat. Jadi data yang saya ambil adalah SK panitianya. Di hari Jumatnya saya sudah mengadakan rapat panitia. Karena rapat panitia maka saya butuh undangan. Ada daftar hadirnya rapat. Juga ada notulen yang kita tuliskan apa yang kita lakukan pada rapat tersebut. Juga ada dokumentasi, foto-foto atau video yang menunjukkan dari apa yang kita lakukan. Nah, ini pembuatan Google Classroom karena saya materinya adalah GWE, maka saya buat Google Classroom untuk pelatihan dan membuat banner. Bapak Ibu bisa menuliskan apapun yang Bapak Ibu lakukan pada jurnal harian Bapak Ibu masing-masing. Karena setiap orang itu beda-beda apa yang dilakukannya. Insya Allah nanti apa yang saya lakukan dalam jurnal ini akan saya share ke Bapak Ibu semua, tetapi kegiatan itu tidak harus Bapak Ibu lakukan. Kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan yang terpenting adalah memenuhi tugas sesuai yang ada di rencana Bapak Ibu semua pada matrik rencana tindak lanjut. Nah, untuk tugas 2 OJT 2 itu adalah menyusun analisis instrumen monitoring dan evaluasi atau MONEV kegiatan RPK. Jadi MONEV ini sangat penting pada kegiatan RPK. Di sini yang pertama harus kita lakukan adalah analisis hasil monitoring keterlaksanaan programnya. Yang kedua, analisis hasil peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Dan yang ketiga adalah analisis hasil evaluasi kegiatan RPK. Kalau kegiatan saya adalah GWE, maka analisis hasil guru-guru setelah mengikuti pelatihan seperti apa, dia mampu apa, itu harus kita analisis.
Dan yang terakhir itu adalah ketercapaian student well-being atau prestasi motivasi belajar siswa, apa yang kita inginkan. Jadi untuk RPK saya ada 4 instrumen yang harus dimonef. Ini adalah contoh dari analisis hasil monitoring evaluasi kegiatan RPK. Untuk yang pertama, monitoring keterlaksanaan kegiatan RPK. Keterlaksanaan kegiatan RPK ini ada 2 yang saya amati, persiapan dan pelaksanaan. Untuk yang milik saya sendiri, karena persiapan dan pelaksanaan itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, jadi ketercapaiannya sampai di atas 95%. Karena sudah di atas 95% atau sangat baik, saya pikir rekomendasinya adalah harus dipertahankan atau ditingkatkan apa yang masih kurang. Untuk yang nomor 2, peningkatan calon kepala sekolah dalam AKPK tetapi dalam melaksanakan RPK. Bagaimana peningkatan kompetensi calon kepala sekolah pada kewirausahaan, kepribadian dan sosialnya dari kegiatan RPK yang sudah dilakukan. Untuk instrumen saya karena nilainya sudah melebihi 85 dan saya pikir itu sudah cukup karena predikatnya sudah sangat baik. Jadi untuk yang instrumen 1 dan 2, keterlaksanaan program RPK sama peningkatan kompetensi AKPK dalam melaksanakan RPK, saya anggap sudah mencapai indikator keberhasilan. Nah, tinggal 2 lagi, yang ketiga adalah evaluasi hasil kegiatan RPK. Evaluasi hasil kegiatan RPK yang saya lakukan, instrumen yang saya berikan kepada Bapak Ibu guru semuanya ternyata menghasilkan rata-rata 75,33. Padahal saya pengennya adalah 80% guru itu mampu membuat Google Form, Google Slide, dan memanfaatkan fitur-fitur GWE dengan baik. Nah, pada siklus 1 baru mencapai 75,33%. Berarti saya harus melanjutkan pada siklus 2 dengan meningkatkan poin-poin yang kurang pada siklus 1. Terus yang keempat, evaluasi peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa. Pencapaian student well-being dan dampak dari apa yang kegiatan yang kita lakukan ini saat saya berikan instrumen kepada siswa, karena saya menggunakan Google Form dan diisi oleh sekitar 300 lebih siswa, ternyata rata-rata yang saya peroleh adalah 74,75. Dan saya ingin cukup 75% siswa meningkat motivasi dan prestasinya. Dan ternyata ini kurang atau belum mencapai indikator keberhasilan yang saya inginkan. Langkah yang harus saya lakukan ternyata kemarin itu terlalu banyak sehingga terlalu kompleks responden yang diambil. Nah, akhirnya saya membatasi respondennya, saya kurangi sehingga data yang kami ambil lebih terarah dan indikator ketercapaian yang saya inginkan atau 75% peningkatan motivasi dan prestasi belajar tercapai. Jadi ini untuk tugas 1 dan tugas 2 OJT 2 itu yang sudah saya lakukan. Dari Bapak Ibu masing-masing mempunyai rencana RPK sendiri-sendiri, instrumen yang dinilai juga yang diinginkan berbeda, monggo. Bapak Ibu bisa melakukan apa yang terbaik buat sekolah asal yang dilakukan oleh RPK. Ini hanya sebatas referensi, kalau bermanfaat silakan diambil, kalau tidak bermanfaat abaikan saja. Dari saya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.